Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan kesempatan untuk kita memperbanyak amal ibadah kita dalam rangka perbekalan kita ya untuk menuju kampung akhirat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik waktu yang kita gunakan adalah untuk menuntut ilmu agama, memperbaiki agama kita, memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu inilah yang akan mengarahkan kita, akan meluruskan kita, ya, meluruskan keyakinan-keyakinan yang mungkin selama ini keyakinan kita belum atau tidak sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dari rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-iman an tu'mina billahi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatih, engkau beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulih, dan engkau beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membahas tentang rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jibril tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rukun iman yang keempat adalah al-iman birusulihi, yaitu beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kita beriman dengan para utusannya Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala? Ya. Beriman kepada mereka adalah yakunu bitasdiqil jazim bi anna Allah qad ba'atha fi kulli ummatin rasula yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah la syarikalah wal kufri bima yu'badu min dunih. Beriman kepada para rasul adalah dengan cara kita meyakini dengan sebenar-benarnya, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat seorang rasul
Ya, dalam setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul. Yang mana tugas rasul tersebut adalah yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Mengajak manusia, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, la syarikalah, dengan tanpa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kemudian wal kufri bima yu'badu min dunih. Ya, mengkufuri, mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas, inilah amanat yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada setiap utusan, yaitu agar mereka menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada manusia, ya, mengajak kepada mereka, mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, dan menjauhkan manusia dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus min qablika mir rasul, ya, dari para rasul sebelummu dan semua utusan, ya, kata Allah, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, ya, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun. Oleh karenanya, ya, hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Oleh karenanya, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, diutusnya Rasul kepada umat itu adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dari setiap umat adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, yang utusan tersebut akan mengingatkan mereka, akan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia dalam kebingungan, dalam ketidaktahuan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus, ya, Rasul yang akan mengajarkan kepada mereka tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa wa anna jami'ahum, bahwa seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala sadiquna musaddaqun baruna rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang baik, ya. Kemudian yang mengajarkan kebaikan. Kiramun bararah, ya, atqiya'u umana, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang amanah, orang-orang yang dapat dipercaya, ya, hudatun muhtadun, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ballaghu risalatillahi jami'a, dan bahwasanya mereka para rasul, ya, telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh para rasul. Tidak ada suatu kebaikan, tidak ada suatu ajaran yang tidak disampaikan oleh setiap para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah attakhadha Ibrahim khalila wa attakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila. Ya, dan kita pun wajib meyakini bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Khalil ya, atau derajat hullah ya, adalah derajat yang menunjukkan kecintaan yang sangat luar biasa. Bahkan ya, derajat hullah itu di atas derajat mahabbah ya. Bukan hanya sekedar cinta ya, tetapi kekasih yang sangat dekat. Ya, itu derajat hullah, khalil. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi melarang ya, melarang umatnya untuk menjadikan khalil dari kalangan manusia. Ya. Kita hanya menjadikan khalil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Ya, kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajak bicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Wa rafa Idris makanan 'aliyya. Allah pun telah mengangkat kedudukan Idris, Nabiullah Idris, pada tempat yang tinggi. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Ya, kita pun wajib meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, jadi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Isa bukanlah Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Yang dikatakan bahwa jadi Isa adalah Tuhan atau Isa adalah anak Tuhan. Ya, tapi keyakinan yang wajib kita yakini adalah bahwa Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah, ya, tetapi Isa ibnu Maryam juga adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan kalimatnya. Dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Maryam. Ya, wa ruhun min, dan juga ya dengan tiupan ruh darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi disebutkan ya adalah keyakinan-keyakinan yang wajib untuk kita yakini, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulullah SAW telah menetapkan hal itu. Maka kewajiban kita adalah meyakini apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa anna Allah faddala ba'dahum 'ala ba'd wa rafa'a ba'dahum 'ala ba'din darajat. Ya, kemudian para nabi dan para rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala tinggikan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Allah angkat kedudukan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, adalah pemimpin, ya. Jadi pemimpin waladi Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam kelak pada hari kiamat. Kemudian wa anna da'watahu min awwalihim ila akhirihim ittafaqat fi asli din. Ini yang harus kita yakini bersama kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya semua ajaran yang dibawa oleh para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, ajaran mereka adalah sama. Ya. Bahwasanya dakwah mereka sama, seruan mereka sama. Ya. Yaitu tauhidullah ta'ala bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Ajakan mereka, seruan mereka, para rasul, para nabi dan rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam uluhiyahnya, ya, dalam semua
peribadahan, jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam rububiyahnya, dalam hal penciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihi wa sifatih, dalam semua sifat-sifat, ya, dalam semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul adalah sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa qala, dan Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diterima darinya, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka semua ajaran yang dibawa oleh para rasul, baik rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, rasul kita Muhammad SAW, adalah Islam. Jadi yaitu mengajarkan umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Ya. Qala Allah taala an Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yunus, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Kata Nuh ketika dia mendakwahkan, ya, kepada umatnya, kepada kaumnya, ya, Nuh mengatakan, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Dan aku diperintahkan, ya, agar aku menjadi orang muslim yang tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah Nuh. Kemudian wa qala ta'ala an Musa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana dakwahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Ya. Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian bertawakal, ya, kepadanya jika benar-benar kalian adalah muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala an Sulaiman. Bagaimana dakwah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Allah menggambarkan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman kepada umatnya ala lisani Balqis, ya, seperti yang diungkapkan oleh Ratu Balqis, ya. Ketika dia mengatakan, dia berdoa, "Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin." Ya, kata Ratu Balqis, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, dan aku, ya, telah Islam, ya, aku telah memasrahkan diriku, telah Islam bersama Sulaiman, ya, kepada Allah Rabbul Alamin." Inilah dakwah para nabi, inilah dakwah para rasul, ya, sebelumnya, yang menunjukkan kepada kita bahwa dakwah mereka adalah dakwah yang sama, mengajarkan umat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Ya, apakah rasul itu berbeda dengan nabi? Maka hal ini telah dijawab oleh para ulama kita, ya. Memang ada dua pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara nabi dan rasul. Ya, nabi adalah rasul, rasul adalah nabi. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Nabi adalah, jadi, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, hanya saja dengan tidak membawa risalah yang baru, risalah yang berbeda dengan rasul sebelumnya. Inilah titik perbedaan antara nabi dan rasul. Adapun kalau rasul,
maka dia adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan syariat, ya, diberikan risalah, dan risalahnya itu, ya, berbeda dengan risalah ataupun syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi qala al-Imam Mujahid rahimahullah, ya, Imam Mujahid mengatakan an-nabiyyu wahdah, ya. Nabi, kata beliau rahimahullah, adalah alladzi yukallam wa yunazzal alaihi wa la yursal. Ya, kata beliau, ya, definisi nabi adalah seorang yang yukallam. Yukallam itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu. Wa yunazzal alaihi, diturunkan kepada dia, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, hanya saja wala yursal, ya, tidak diberikan risalah syariat yang berbeda dengan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Makanya beliau mengatakan wa alaihi fa inna kulla rasulin nabi, ya, wa laisa kullu nabiyyin rasula. Kata beliau, kalau begitu maka setiap rasul maka dia adalah nabi, ya. Setiap rasul berarti dia adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi berarti dia adalah rasul, ya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara keimanan kita kepada para utusannya Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani tentang nama-nama para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Dan juga Rasulullah SAW telah menyebutkannya secara terperinci nama-nama mereka. Yang disebutkan nama-nama mereka, maka kita mengimaninya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa qad sammallahu ta'ala lana jumlatan minhu. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa nama para nabi dan para rasul, ya. Ka Adam, seperti Nabiullah Adam, wa Nuh, Nabi Nuh, wa Idris, ya, dan juga Nabi Idris, wa Hudin wa Saleh wa Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, ya. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, ya. Wa Yusuf, dan juga Nabi Yusuf, wa Lutin wa Syu'aib wa Yunus wa Musa, ya. Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Yunus, Nabi Musa, wa Harun wa Ilyas, dan juga Nabi Harun, Nabi Ilyas, wa Zakaria, dan juga Nabi Zakaria, wa Yahya, ya, dan juga Nabi Yahya, wal Yasa wa Dzil Kifl, dan juga Nabi Al-Yasa, dan juga Nabi Dzulkifli, wa Dawud wa Sulaiman wa Ayyub, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayyub. Wa dzakara al-asbat jumlatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keturunan mereka. Wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan di antara para nabi dan rasul adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Semoga Allah, salawat Allah, ya, dan salamnya kepada mereka seluruhnya. Wa qassa alaina min nabaihim wa ahbarihim ma fihi kifayatun wa ibratun wa idah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengisahkan, menyebutkan min nabaihim, dari kabar berita mereka, ya, dari berita-berita mereka. Jadi ma fihi kifayatun, yang di dalamnya terdapat pelajaran, ya, terdapat nasihat yang berharga, ya, untuk umat-umat setelahnya. Karena jumlah para nabi dan rasul adalah sangat banyak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan nama-nama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naksushum 'alaik. Ya. Dan di sana ada para rasul yang kami telah mengisahkan mereka. Kami sebutkan nama-nama mereka. Kami sebutkan tentang, ya, perjalanan mereka, dakwah mereka, ya, min qablu, dari sebelum wahai Muhammad,
tetapi warusulan lam naksushum alaik, tetapi di sana masih ada rasul-rasul yang tidak kami sebutkan, tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kaidah dalam kita mengimani para rasul adalah kita mengimani nama para nabi dan rasul yang Allah sebutkan nama-nama mereka secara terperinci. Yang disebutkan nama-nama mereka secara terperinci, maka kita mengimaninya. Tetapi kita mengimani mengimani para nabi dan rasul secara umum dan secara global, apabila nama-nama tersebut tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bi jami'ihim, kita beriman kepada mereka tafsilan fi ma fassalallah, secara terperinci dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala perincikan, tetapi wa ijmalan fi ma ajmalallah. Kita mengimani secara mujmal, secara global, secara umum atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak merinci secara detail tentang nama-nama para nabi dan para rasul. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nu'minu, kita pun wajib untuk mengimani bi anna jami'ar rusul wal anbiya, bahwa semua utusan, semua rasul dan semua nabi, bahkan ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita yakini, bahwa kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka semuanya adalah basyarun mahlukun. Mereka adalah manusia biasa, mereka adalah makhluk dan mereka adalah manusia. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak memiliki hak sama sekali dalam masalah penciptaan langit dan bumi. Mereka tidak memiliki hak sama sekali dalam urusan beribadah, dalam urusan ibadah. Oleh karenanya siapapun para nabi dan rasul, mereka setinggi apapun derajat mereka, semulia apapun kedudukan mereka, kita tidak boleh beribadah dan tidak boleh memberikan satu saja dari bentuk ibadah kita kepada mereka, para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahwasanya aku adalah basyar, aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja telah diwahyukan kepadaku, aku telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jadi sesembahan kalian, ilah kalian adalah sesembahan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan jadi perjumpaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang baik, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan janganlah mensekutukan Allah dalam ibadahnya dengan seorang pun. Rasulullah SAW secara tegas mengatakan bahwa dirinya adalah basyar. Dia adalah manusia biasa seperti kita. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sedikit pun hak dalam urusan penciptaan alam dunia ini dan tidak memiliki sedikit pun dalam hak masalah ibadah, peribadatan. Karena ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qalat lahum rusuluhum, para rasul, para utusan mereka telah mengatakan, innahnu illa basyarum mithlukum. Tidaklah kami para utusan Allah kecuali kami adalah basyarun mithlukum. Kami adalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, telah memberikan karunia kepada orang-orang
yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah, ya. Dan tidaklah kami untuk mendatangkan bukti itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang bahwa para nabi dan rasul, ya, mereka adalah manusia yang tidak boleh untuk diibadahi. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami mengutus, ya, para utusan sebelum, para nabi dan rasul sebelum, ya, kecuali mereka adalah manusia. Kata Allah, innahum layakuluna at-ta'am, mereka adalah orang-orang yang, ya, memakan makanan seperti kalian. Bahkan wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar-pasar karena manusia. Ya, mereka adalah manusia biasa. Naam. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, sebagian kalian dengan sebagian yang lain berupa ujian. Ya, apakah kalian mau bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa kana rabbuka basira, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha melihat. Ayat-ayat yang semisal sangat banyak menunjukkan kepada kita tentang bahwa para nabi dan rasul, dari nabi yang pertama, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, ya, mereka hakikatnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena mereka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi meskipun demikian, mereka tidak, ya, boleh atau tidak boleh diberikan kepada mereka hak dalam urusan ibadah sedikit pun. Wa nu'minu, ya, bi annahum abidun min ibadillah. Yang wajib kita yakini adalah bahwa kita meyakini mereka itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana kita manusia. Akramahumullahu birrisalah, hanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan risalah, ya. Wa wasafahum bil ubudiyyah fi 'ala maqamatihim, tetapi Allah tetap mensifatkan mereka dengan hamba, ya. Allah tetap mensifatkan mereka dengan hamba, meskipun Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatama ar-risalah bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keyakinan yang wajib untuk kita yakini juga adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu kerasulan. Allah telah menutup rasul dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada rasul, tidak ada nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa arsalahu ila jami'it thaqalain. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al-jin, al-ins wal jin, kepada kalangan manusia dan jin. Ya, kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Ya, katakanlah, ya, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku, kata beliau, kata Rasulullah, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad
illa rahmah, kecuali sebagai rahmat untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam semesta ini. Ya. Allah pun mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Kemudian wa akhbara ta'ala annahu akhadha al-ahda 'ala an-nabiyyin in adraku zaman nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yattabi'u. Sesuatu yang kita wajib yakini juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji, ya, telah membuat perjanjian dengan para nabi, ya, dengan para nabi sebelumnya, bahwa apabila ada nabi yang mereka bertemu dengan zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka wajib untuk mengikuti dan beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada para nabi dan rasul, dari para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka bertemu, ya, menjumpai zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mereka mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha dalilun wadih ala anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam khatimatur risalah. Maka ini menunjukkan bahwa risalah syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari semua risalah. Wa annaha nasihatun likulli risalatin madat. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus semua syariat dari para rasul sebelumnya. Menghapus dan menggantikan, ya, semua syariat yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian kepada para nabi sebelumnya, ya, apakah atas apa yang telah aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian apabila nanti datang kepada kalian seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, yang rasul ini membenarkan syariat yang dibawa oleh kalian, la tu'minun nabih, maka kalian harus beriman dengan rasul tersebut, ya, wala tansurunnah, dan kalian harus menolong rasul tersebut. Kemudian Allah mengatakan, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah, ya, kalian, ya, menyetujui, apakah kalian akan mengambil perjanjian, ya, perjanjianku atas kalian, ya, atas, ya, datangnya rasul tersebut, kemudian kalian mau beriman kepada rasul tersebut, kemudian menolong rasul tersebut. Ya, qalu, mereka mengatakan aqrarna, ya, kami, ya, mengikutinya, kami mengambilnya, kami mengakuinya. Ya, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, persaksikanlah sesungguhnya, ya, aku bersama kalian dari orang-orang yang mempersaksikan hal itu. Oleh karenanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup dari semua syariat sebelumnya. Ya, bahkan jika ada seorang nabi, ya, jadi jika ada seorang nabi menjumpai, ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka nabi tersebut wajib untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat, entah dia itu adalah orang Yahudi atau dia adalah orang Nasrani, kemudian dia mati, meninggal dunia, dan meninggal dunia tersebut dalam keadaan lam yu'min billadzi ursiltu bih, dia tidak dalam keadaan dia tidak beriman, ya, terhadap apa yang aku diutus dengannya, tidak mengakui tentang kerasulanku, kata Rasulullah, illa kana min ashabin nar, ya, kecuali dia adalah termasuk penghuni neraka, ya. Karena risalah Nabi Muhammad SAW adalah menghapus semua syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau ada umat yang mengatakan dia beriman dengan nabinya, kemudian dia menjumpai diutusnya Rasulullah SAW, ya, namun dia tetap dalam keimanan yang sebelumnya dan tidak, ya, mengikuti kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, maka kata Rasulullah, illa kana min ashabin nar, ya, berarti dia adalah termasuk di antara penghuni neraka kelak di akhirat. Wa man kadzdzaba bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi jami'an faqad kafar bi jami'ir rusul, ya, maka barang siapa yang mendustakan, barang siapa yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, maka sungguh dia telah kafir, ya. Maka dia telah mengkufuri, dia telah mengingkari semua utusan sebelumnya. Hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttabi'un lah, sampai pun kepada Rasul yang dia menyangka dia beriman kepadanya, mengikuti Rasul tersebut. Kalaulah ada seseorang yang dia mengatakan saya mengikuti Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ya, saya beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian setelah datang Rasul kita Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang baru, ya, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka berarti orang tersebut telah ingkar, ya, hatta kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia menyangka dia beriman kepada Nabi Isa, ya, tetapi hakikatnya dia telah kufur dan ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin, ya, sungguh kaumnya Nuh itu telah mendustakan semua utusan. Padahal kita tahu bahwa, ya, kaumnya Nuh itu hanya mendustakan Nabi Nuh saja, ya. Tetapi mendustakan, ya, satu utusan itu sama dengan mendustakan seluruh utusan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kaumnya Nuh, ya, itu telah mendustakan semua utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu alla nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman bahwa tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman idda'a ba'dahu an-nubuwwata kafar. Barang siapa mengaku-ngaku, barang siapa mengklaim, ya, dia adalah seorang nabi,
dia adalah utusan Allah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kafar, maka berarti dia telah kafir, telah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah dan penutup para nabi. Oleh karenanya tidak ada nabi ya setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ya, Nabi mengatakan fuddiltu 'alal anbiya bisit. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 6 hal, 6 perkara, ya, aku dilebihkan, kata Allah Subhanahu, jadi kata beliau Rasulullah SAW, aku itu diberi 6 perkara, ya, dari semua para nabi. Ya. Apa ya 6 perkara tersebut? Kata beliau yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah ungkapan-ungkapan yang singkat, ya, ungkapan-ungkapan yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Dan itu akan kita dapatkan dalam hadis-hadis beliau. Dalam hadis-hadis beliau, ya, kita akan mendapatkan bahwa Nabi mengucapkan kalimat yang pendek, yang sedikit, tetapi maknanya mengandung makna yang sangat luas. Karena itu adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, aku diberikan 6 hal. Yang pertama adalah diberikan mukjizat berupa jawami al-kalim. Kemudian wa nusirtu birru'bi. Kata beliau, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, ya. Rasa takut yang ada pada diri musuh. Ya, makanya kaum muslimin ketika mereka berperang dengan kaum kufar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan cara, ya, memberikan rasa takut di hati musuh-musuh Islam, ya. Allah memberikan rasa takut di hati, ya, orang-orang kufar sebelum mereka berperang. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim. Kata beliau, ya, dan telah dihalalkan untukku ghanimah. Wa ju'ilat liyal ardu masjida. Kemudian yang selanjutnya, ya, dan dijadikan untukku, ya, bumi itu sebagai masjid, wa tahura, yang suci. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Ini yang menjadi, ya, titik poin yang sedang kita katakan, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus kepada seluruh umat. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, ya, dan aku diutus kepada seluruh makhluk, ya. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan, ya, aku menjadi penutup untuk seluruh para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, poin-poin penting, ya, dari keimanan yang wajib untuk kita yakini sebagai, ya, konsekuensi dari keimanan kita yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keimanan dengan para rasul seperti yang kita sebutkan tadi tentunya akan memberikan buah yang indah, akan memberikan efek yang baik, ya. Mengimani para rasul dengan keimanan yang benar akan memberikan buah yang benar, akan memberikan buah yang mulia, ya. Di antara buah dari kita beriman kepada para utusannya Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, al-ilmu bi rahmatillahi taala wa inayatihi bi ibadihi. Kita akan mengetahui bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa besar perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berarti tidak membiarkan hamba dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat dalam ketidaktahuan dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengutus
para rasul kepada mereka. Ya. Ini poin yang pertama. Kita mengetahui tentang betapa rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, perhatian Allah, ya, kepada para hambanya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara buah kita beriman dengan para rasul adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Ya, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang agung ini. Ya. Karena diutusnya seorang utusan, diutusnya seorang rasul kepada setiap umat adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Karena itu adalah nikmat yang sangat besar, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, ya. Jadi mensyukuri nikmat yang agung tersebut. Apabila nikmat yang kecil saja kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan nikmat yang sangat besar berupa diutusnya seorang utusan yang utusan tersebut akan mengajak, akan mengarahkan, ya, membimbing umat kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian buah yang ketiga dari keimanan kita kepada Rasul adalah mahabbatur Rasul. Ya. Kita akan mencintai para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka, para utusan Allah Subhanahu wa taala, begitu tulus, begitu ikhlas mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ketika mereka mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk menjauhkan umat dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah menginginkan imbalan apapun. Para nabi dan rasul ketika berdakwah mengajak manusia, ya, untuk mentauhidkan Allah, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan dunia, ya, tetapi mereka mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai umat adalah mencintai setiap utusan. Kita mencintai setiap rasul, ya, yang diutus kepada kita. Kemudian wa ta'dhimuhum, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Mereka adalah hamba seperti kita. Mereka adalah manusia seperti kita, tetapi mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kita pun sebagai umat wajib untuk memuliakan mereka, ya, mengangkat derajat mereka, ya, namun tidak sampai, ya, menjadikan mereka sebagai ilah yang disembah, ya, tidak memberikan ibadah, ya, sedikit pun kepada mereka, ya, tetapi pengagungan kita, pemuliaan kita, ya, tidak melampaui batas seperti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya. Baiklah para ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini penjelasan ringkas tentang makna dari rukun iman yang keempat, ya, dari iman, jadi rukun iman yang 6 yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan rukunnya iman yang keempat ini adalah kita beriman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki keimanan kita, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.